Dah, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om swasta namo buddhaya. Adil Katalino Majuramin Kasaduga Basenga Kajubata. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas kuasa dan penyertaannya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di acara seminar pendidikan anti korupsi sejak ini pada sore hari ini. Dan selamat datang juga kepada narasumber kita yang sangat kami nantikan, Bapak Faisal SMMA. Beliau adalah seorang ahli di bidang hukum yang banyak pengalaman dan presentasi. Mari kita berikan tepuk tangan dengan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya, perkenalkan saya Silvanus Negesi akan menemani Bapak, Ibu dan teman-teman sekalian dalam acara yang sangat bermakna ini. Sebelum kita mulai, mohon untuk mengecek ponsel Anda dan mengatur dalam mode senyap agar tidak mengganggu jalannya acara pada hari ini. Selanjutnya, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hadirin yang saya hormati, mari kita mulai acara ini dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dimohon untuk berdiri. Selesai, dimohon untuk duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, untuk membuka acara pada hari ini, kita sambut Ketua Panitia Seminar Pendidikan Anti Korupsi sejak ini kepada Bapak Wian, dipersilakan bagi Baik, saya Ketua Panitia akan mulai mengesahkan jalan acara seminar ini tentang pendidikan korupsi. Saya sahkan. Boleh kan? Baik, terima kasih. Baik, yang selanjutnya hadirin yang kami hormati, untuk membantu jalannya diskusi dan tanya jawab hari ini telah hadir bersama kita moderator sesi presentasi dan diskusi. Kepada Ibu Netasi, silakan maju ke depan. Terima kasih MC atas kesempatannya. Selamat sore hadirin. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan pemaparan suatu pembicaraan hebat dari ahli bidangnya, yaitu tentang pentingnya pendidikan anti korupsi sejak dini. Korupsi adalah suatu bentuk ketidakjujuran atau tindakan pidana. Baiklah, saya akan tampilkan dan bacakan CF pemateri tamu kita, yaitu Pak Faisal SHMH. Slide dibuka. Belum. Harusnya di PRC aja ya. Kamu kan mau bicara.
Kalau sudah dipoto dia. Betul lah, kayak gitu kan. Ya. Dah, sekali. Apa dulu? Awal tadi pertanyaan dulu. Wah, dulu bagaimana? Ya, dibacain. Nah, Pak Faisal adalah Pak Faisal adalah dia sudah bekerja sebagai seorang pengacara profesional di salah satu firma hukum Indonesia selama 4 tahun. Sebagai pemegang sertifikat PKPA dan hukum perpajakan. Dia sudah memiliki jam terbang lebih dari 10 jam per minggu, melaksanakan tugas pengacara bidang legalitas hukum lingkungan, perbankan finansial, serta legalitas kerjasama antar perusahaan. Dia juga memberikan pembinaan kepada calon-calon lulusan sarjana hukum yang akan berprofesi sebagai pengacara di bidang hukum. Ke atas. Beliau pernah berpendidikan di Universitas Diponegoro tahun 2011-2015. Jurusan Hukum, Universitas Diponegoro Semarang, IPK 3,64/4. Beliau juga pernah berpendidikan di Universitas Trisakti tahun 2015-2017. S2 Hukum Bisnis, Universitas Trisakti Jakarta, IPK 3,90/4. Tekan. Ini berapa? Lebih 100. Cuma kurang. Keahlian beliau tegas dan kritis, sabar dan teliti, mampu beradaptasi, terampil dalam manajemen kelas dan pengembangan materi ajar, rasionalis, kemampuan negosiasi, kemampuan nulis, kemampuan berkomunikasi yang baik. Demikian CF dari narasumber kita. Kepada Pak Faisal, SH, MH, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore menjelang malam. Agak sedikit hujan juga ya. Baik, saya di sini akan menyampaikan materi tentang pendidikan anti korupsi sejati. Banyak juga korupsi ini sering terjadi di Indonesia. Mari kita mendefinisikan korupsi ini merupakan segala suap menyuap atau menyalahgunakan uang, bahwa uang itu memang sudah ditentukan tapi dia menyalahgunakan. Sebelum itu, pengertian pentingnya pendidikan anti korupsi sejak ini agar anak-anak kita ketika sekolah kita memasuki
agar anak-anak kita menjadi integritas, tanggung jawab. Terus selanjutnya pendidikan korupsi yang ada di Indonesia. Korupsi yang di Indonesia ini yaitu segala pemerintah yang saling menyuap atau kayak pemerintah tuh kayak menyalahgunakan gitu, kayak mengambil uang yang bukan miliknya. Nah, itu kadang terjadi di jembatan atau perusahaan yang kemungkinan dibuatnya. Oke, selanjutnya ini ada beberapa video, satu aja sih videonya. Ada yang cukup jelas? Ini adalah kasus korupsi proyek Bandungan Marga 3, yaitu di daerah Lampung. Ini dia mendapatkan korupsi ya. Dia mendapatkan uang sebesar 10 miliar. Dan dia itu pertama mengintimidasi pelanggaran, dan keduanya dari nasihat hukum, dan ketiga ini diajukan pengaduan. Dan inilah yang terjadi. Oke, selanjutnya dari dampaknya korupsi tersebut, yaitu kita dari hak sipil. Hak sipil ini yaitu merupakan golongan masyarakat atau kayak di kita lingkungan sekitar gitu, Pak. Nah, bahwa masyarakat sipil ini juga merasa kayak terbeban gitu, karena kita tidak ada dapat apa-apa gitu, Pak. Ya, Pak. Dan itu adalah keluhannya masyarakat, sistem yang tidak masuk akal, praktik administrasi yang tidak sah dan tidak adil. Selanjutnya yaitu hak ekonomi. Selanjutnya yaitu hak ekonomi. Ekonomi ini adalah sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Kadang korupsi juga melanggar juga karena dia mementingkan dirinya sendiri. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis merupakan pelanggaran yang terhadap hak-hak tersebut. Karena adanya dampaknya tersebut, pertumbuhan ekonomi yang lambat, penurunan produktivitas, rendahnya kualitas barang dan jasa publik, penurunan pendapatan negara dari sektor pajak, peningkatan utang pemerintah, kesenjangan ekonomi yang melebar, dan perselisihan sosial. Baik, selanjutnya yaitu hak politik. Hak politik ini merupakan korupsi yang telah menyandera pemerintah sehingga memberi konsekuensi menguatnya plutokrasi atau sistem publik yang dikuasai oleh pemilik modal. Seperti ini, Pak. Ketika ada pemerintah dan dia itu kayak ingin memerintahkan lagi, tapi dia menyalurkan ke bawahnya atau ke kerabatnya atau sekeluarganya gitu, Pak. Nah, itu adalah sistem politik. Selanjutnya, kasus-kasus yang ada di Indonesia ini dari masa ke masa, yaitu dari kasus Orde Lama, yaitu pada zaman Soekarno, dan di era Orde Baru, yaitu zamannya Soeharto.
Dan yang sekarang ini masa reformasi, yaitu dari periode 1998 dan sampai 2004. Tapi sejak ini sampai sekarang masih ada yang kita temui di Indonesia ini. Pentingnya pendidikan anti korupsi sejak dini. Definisi yaitu pendidikan yang akan membentuk kepribadian anak-anak semenjak usia dini melalui penyuluhan nilai-nilai anti korupsi, yaitu mengenai integritas dan tanggung jawab, jujur. Tujuannya agar supaya kita tertanam dalam jiwa masyarakat budaya untuk menolak praktik-praktik yang korupsi tersebut. Ada 6 hal yang kita pelajari, yaitu pentingnya untuk dilakukan agar generasi muda kita tidak akan terjerumusnya dengan korupsi. Yang pertama itu yaitu pelajaran hukum dan peraturan. Yang kedua, pembelajaran etika dan integritas. Yang ketiga, melibatkan orang tua dan masyarakat. Yang keempat, melibatkan nilai-nilai dasar, menjelaskan dampak buruk korupsi. Dan yang keenam, mengajarkan bahwa korupsi adalah tindakan yang salah. Baik, kami akan menjelaskan yang pertama yaitu pelajaran hukum dan peraturan. Kadang pelajaran hukum dan peraturan ini juga sangat penting untuk anak-anak usia dini. Karena pelajaran hukum dan peraturan ini agar anak-anak bisa kedepannya untuk memahami atau itu biar tidak melanggar aturan. Dan kadang yaitu pelajaran hukum ini juga dapat kita temui yaitu dari sumbernya hukum, cabang-cabangnya hukum, dan penerapan hukum dan teori hukum. Selanjutnya yang kedua yaitu pembelajaran etika dan integritas. Nah, ini juga sangat penting bagi anak-anak usia dini, yaitu etika, bagaimana kita kesopanan, dan integritas ini yaitu kejujuran. Kita mengajarkan anak-anak ini biar anak-anak tersebut agar jujur dan bertanggung jawab, supaya ketika dia menjadi fondasi, yaitu ketika di depannya dia jadi pemerintah, bahwa dia akan bertanggung jawab dan mampu melakukannya. Terus yang ketiga yaitu melibatkan orang tua dan masyarakat. Melibatkan orang tua dan masyarakat ini kayak seperti generasi sekarang ya, kayak pergaulan gitu, Pak. Kayak pergaulan kayak digang, misalnya pergaulan digang itu kayak pergaulan itu kadang-kadang bagus gitu kan. Kadang kita mendidik anak kita kayak kita ini jadi orang tua gitu. Kita mendidik anak-anak biar anak-anak itu menjadi bagus, dan terdapat juga kita kadang di lingkungan kita sekitar, yaitu pentingnya belajar langsung, penguatan nilai-nilai, kerjasama yang sinergis, dan solusi yang komprehensif. Terus yang keempat, menanamkan nilai-nilai dasar, yaitu kita menanamkan nilai-nilai dasar kepada anak-anak usia dini dalam 5 Pancasila. Dan itu juga sangat penting menanamkan nilai-nilai dasar tersebut agar depannya kita tidak melakukan korupsi, yaitu yang pertama Tuhan Yang Maha Esa, Pancasila gitu lah kan. Nah, agar anak-anak kita tuh biar tidak terjerumus korupsi gitu. Terus selanjutnya menjelaskan dampak korupsi. Kita ketika di sekolah membelajarkan anak-anak yang usia dini, membelajarkan dampaknya korupsi, apa-apa yang dampak korupsi, yaitu yang pertama terjadinya kerusakan di saat kita jadi pemerintah, dan yang kedua kurangnya percaya kepada masyarakat, dan yang ketiga ini kadang ada demo, dan ada juga tidak kenyamanan bagi masyarakat. Selanjutnya yaitu mengajarkan bahwa korupsi adalah tindakan yang salah.
Dan kursi ini kita merupakan mengatakan bahwa tindakan yang salah menanamkan nilai-nilai anti korupsi sejati sangat penting membangun generasi yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, seperti mulai dari rumah, kayak pergaulan, pendidikan di sekolah, dan kegiatan ekstrakurikuler. Baik, kesimpulan, ketika kita pendidikan anti korupsi sejak ini merupakan sangat penting agar anak-anak ke depan kita menjadi integritas dan bertanggung jawab. Baik, sekian, terima kasih. Terima kasih atas paparan yang inovatif. Sekarang kita akan melanjutkan dengan sesi tanya jawab. Saya ingin mengajak tiga orang teman yang ingin bertanya atau memberikan komentar terkait materi yang sudah disampaikan. Saya persilakan. Iya, Tuti. Keju pikan. Iya kan Ju, kamu nanya kan? Iya. Kalau ada waktunya buat Kenny ya. Ya, baik. Itu banyak banget. Ini udah pandai. Udah pandai. Bagaimana? Korupsi. Dikasih mic yang kecil boleh. Nah, ya. Perkenalkan nama saya siapa gitu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuti Ardianti. Ini saya akan menanyakan bagaimana korupsi bisa mempengaruhi kehidupan di masyarakat saat ini. Kehidupan di masyarakat saat ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Tuti. Perkenalkan, nama saya Rian. Saya akan bertanya, mengapa korupsi dianggap sebagai masalah serius bagi masyarakat? Menurut saya sama juga di Indonesia. Ingin bertanya, kenapa pembelajaran etika dan integritas sangat penting di sekolah dasar? Padahal kan harusnya itu kan waktunya anak-anak bermain dan kalian happy lah. Kenapa penting? Tidak penting. Kenapa penting pembelajaran etika dan integritas di sekolah dasar? Kenapa pembelajaran etika dan integritas di sekolah dasar? Terima kasih. Baiklah, kepada Pak Faisal, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan dari teman
waktu dan tempat saya persilakan. Pertanyaan yang pertama boleh? Bagaimana korupsi bisa mempengaruhi kehidupan di masyarakat saat ini? Baik, korupsi yang mempengaruhi masyarakat ya. Yang mempengaruhi yaitu dari segi keuangan. Nah, kadang masyarakat itu kan sangat penting juga untuk keuangan, kayak untuk kebutuhan hidup, kayak pakaian, makanan. Nah, itu juga sangat penting. Kadang pun segerombolan masyarakat ini pun pengen demo juga, karena di mana uang kami yang sudah kerja, kan ada satu yang korupsi di tempat pekerjaan itu. Nah, itu untuk saat ini banyak juga sih kasus-kasus dan banyak juga yang tertangkap. Baik, sekian. Ada yang kurang? Cukup. Terima kasih. Baik. Pertanyaan kedua, mengapa korupsi dianggap masalah serius di masyarakat? Untuk yang kedua ini, korupsi juga kadang korupsi ini tidak berjalan dengan lancar, kayak korupsi tidak berjalan. Bisa. Coba, mengapa korupsi dianggap masyarakat masalah serius di masyarakat? Ya, karena korupsi ini juga mempengaruhi juga masyarakat, karena masyarakat juga penting juga kan, gimana kayak kedepannya, gimana juga perjalanannya pemerintah. Kadang pun pemerintah sudah menyesuaikan kayak gini, adanya BPJS kayak gini kan, dan ditetapkan, tapi tidak berjalannya gitu. Nah, sedangkan masyarakat pun membutuhkan itu, tetapi ada hal yang lain yang tergesernya pemerintah tersebut, yaitu adanya korupsi, karena kan semua itu kan butuh keuangan juga. Nah, sehingga masyarakat pun mau gak mau lah kan, kayak serius juga kan, masa kita butuh ini tapi tidak dikasih dengan pemerintah. Nah, dan itu adalah masalah serius bagi masyarakat. Baik, yang pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan ketiga, kenapa pembelajaran etika dan integritas di sekolah dasar? Pembelajaran etika dan integritas. Nah, ini pembelajaran ini juga sangat penting. Gak mungkin lah kan ketika anak SD cuma main, kan gak mungkin juga. Kan etika dan integritas ini juga sangat penting ya, seperti kita tanggung jawab. Nah, gimana kalau kita anak SD ini kan masuknya jam 7, gak mungkin lah jam masuknya jam 8. Jadi kalau tanggung jawabnya sebagai anak-anak gitu, kayak anak SD itu kan. Nah, makanya pembelajaran etika dan integritas ini di usia ini pun juga sangat penting. Kayak kita kan masuknya jam segini. Nah, kan ini juga bagus untuk juga untuk kedepannya juga kalau kita adanya korupsi, cepat-cepat kalau bisa kita masukkan begitu. Dan etika integritas juga sangat penting di usia ini. Ada yang kurang jelas atau kurang? Maaf, sebelumnya Ya, silakan tambah lagi pertanyaan. Kenny. Ada yang menyanggah, silakan ditambah. Perkenalkan nama saya Titlani. Baik, pertanyaan saya, bagaimana cara mengatasi korupsi sedangkan pertumbuhan ekonomi yang lambat?
Maafkan kakak belum perkenalan. Oke. Itu pertanyaan terakhir ya. Baiklah, pertanyaan terakhir. Bagaimana cara mengatasi korupsi sedangkan pertumbuhan ekonomi yang lambat? Untuk mengatasi korupsi yang ekonomi yang lambat itu ya. Iya Pak. Baik, kan mengatasi korupsi yang atau kayak menyuruhkan anti korupsi atau gimana nih? Kayak kita nih, oh kayak yes. Ya Pak. Cara mengatasi korupsi tersebut yaitu yang pertama yaitu kita mendokumentasikan dulu pelanggarannya apa gitu kan, kayak sifat dan sifat catatan pelanggaran apapun. Yang kedua yaitu cari nasihat hukum yang kayak memastikan bahwa hukum tersebut dia melakukan. Terus yang ketiga baru kita ajukan pengaduan, gunakan saluran formal untuk melaporkan masalah. Dan itulah caranya. Tidak perlu dengan Oke. Baik. ada lagi. Sudah? Sudah Silakan cukup? yang moderator tutup. Terima kasih pada Pak Faisal yang sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman kita. Baiklah, saya akan menyimpulkan materi. Pendidikan anti korupsi sejak dini sangatlah penting bagi anak-anak ketika sudah dewasa. Mereka mampu mengembangkan diri untuk kedepannya supaya tidak adanya korupsi lagi. Untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran, integritas, dan tanggung jawab pada anak-anak sejak usia dini. Demikian rangkaian acara seminar tentang korupsi. Atas nama panitia, kami mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Terima kasih atas partisipasi acara ini. Saya kembalikan kepada MC. Baik, sekian dari seminar kelompok kami. Jika ada kata salah atau kekurangan, kami minta maaf. Mungkin hanya ini saja yang mungkin hanya sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Ya, baik, duduk dulu. Boleh dihubungi? Ya, itu kotak personal. Boleh dipakai tempat pinjol. Boleh.